Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yeay, ketemu lagi. Asmaul Husna lagi nih kita nih. Alhamdulillah nih pemirsa masih setia bersama kami di program tercinta Asmaul Husna. Alhamdulillah nih pemirsa, kita udah memasuki Ramadan di tahun kedua bersama Asmaul Husna. Yang kemarin tuh tahun lalu kita dapat penghargaan ya, alhamdulillah ya, berkat dukungan dari pemirsa juga nih yang nonton. Iya, doanya pemirsa. Dan ini hari pertama nih kita. Hari pertama kita, sahur pertama bareng. Wih, asik banget. Iya, insya Allah mudah-mudahan ngelihat Kak Wirda sama Kak Kumi aja udah kenyang. Kenapa tuh begitu? Ini bisa sebel, bisa seneng ya. Dan kita langsung ngebut nih. Kemarin kan di tahun yang lalu pengantar kan. Iya, Nah, kita sekarang nih cara make gitu. Bagaimana kemudian kita memakai Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari pemirsa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Fattah. Yang maha membuka. Iya, membuka hati calon jodohnya kakak. Matiin. Tetap gak berubah. Dia mah pengennya itu. Anaknya siapa sih? Anaknya Sultan. Sultan Brunei ya. Pokoknya ginilah buat pemirsa yang hari ini masih jomblo ya. Nah, insya Allah Al-Fattah juga membuka jodoh. Ya, buat pemirsa yang hari ini rezekinya seret, sempit, ya kecil, sedikit. Insya Allah dengan menyebut Al-Fattah ya ditambahin ya-nya ya. Suku, kepala kabilah, pemimpin umat, nabi dan rasul pula gitu. Tapi ketika Yusuf dikabarkan bakal jadi raja, apa yang terjadi pemirsa? Digabrukin. Dihajar dulu sama Allah, cadar lagi. Gitu. Jadi buat pemirsa yang hari ini ada di titik paling rendah, paling hina jadi manusia, paling nggak ada kekuatannya, paling nggak ada powernya, terus hidup juga kelihatannya menderita, banyak beban. Oh, jangan-jangan Allah sudah mempersiapkan Anda menjadi the next Sulaiman, the next Yusuf gitu. Ya, tentu bukan jadi nabi ya, maksudnya jalan hidupnya. Nah, Al-Fattah bisa membuka jalan hidup Anda semua dengan lebih bergembira pemirsa, lebih berwarna, lebih bercorak gitu loh. Ya, karena ini kan maha membuka gitu loh. Nah, asosiasinya apa ketika kita bertemu dengan nama-nama Allah itu, apa yang kita pikiri? Coba kok, apa yang kita pikiri? Ketika ketemu dengan Al-Fattah yang maha membuka, coba apa? Iya, berhenti nyari yang lain, datangnya ke Allah gitu. Bisa juga sih. Atau apa kakak bisa bantu? Specifically kayak kalau aku gitu ya, ketika ada orang yang sedang putus asa, kesana kesini mentok, kemudian dia melihat atau mendengar bahwa Allah tuh maha membuka. Jadi ada spark lagi gitu Pak. Ada kayak
ada kayak gemilang lagi gitu loh di dalam hatinya bahwa oh gue pasti punya kerjaan nih nanti. Oh saya nanti bisa beasiswa nih walaupun dengan keadaan yang sulit gitu. Oh saya pasti bisa juara nih. Wah saya pasti bisa keterima nih sama calon mertua misalkan atau semacamnya. Jadi yang di picture gitu loh Mi, yang dibayangkan ketika ada orang putus asa mendengar kalimatnya Fatah itu banyak banget gitu imajinasinya. Atau butuh sesuatu yang memang biasanya di situ tertutup, Iya. gelap, misalkan pekerjaan, kan kita butuh pintu pekerjaan terbuka. Teman-teman barangkali butuh modal, ya kan? Hah? Pintu pemodal atau apa gitu. Oke, by the way, nanti ada siapa nih? Oh iya pemirsa, kita punya informasi nih ya. Iya. Di Asmaul Husna tahun ini kita ada program yang beda. Jadi kita punya program One Day One Juice yang nanti akan dibacakan langsung sama adik kita. Cielah. Ganti-gantian ya? Ganti-gantian ada Abang Kun sama Abang Hafiz. Iya, ada Prince Kun Prince Kun. sama Prince Hafiz. Iya. Sultan ini. Bu, sembarangan. Sultan Ketapang. Amin, lumayan loh. Lumayan. Iya, amin. Jadi ada Abang Kun, Bang Hafiz yang nanti akan mengantar One Day One Juice-nya pemirsa semua. Jadi nanti tinggal diterusin satu hari satu jus. Dan insya Allah itu juga akan membuka rizki, membuka rahmat, membuka berkah insya Allah. Kalau kemudian kita geber tuh, kita baca tuh Asmaul Husna ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Buka hatinya, buka hati, buka. Bukan tidak mungkin. Dipersembahkan oleh Metro nemenin sahur. Pertama. Gitu. Jadi kita udah masuk waktunya One Day One Juice. Kita akan anterin surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nanti pemirsa bisa lanjut sendiri di rumah. Jus 1 ya, jus hari 1. pertama kan? Hari pertama, nanti dibacain sama Kun. Kita simak aja. Ayo Bang Kun, bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Masya Allah. Kita mah jadi orang tua ya nggak butuhnya apa doa dari anak. Saya inget neneknya dia nih. Dulu bilang begini. Ibu ya nggak butuh anak yang kaya. Tapi lupa sama ibu. Ibu mah butuhnya sama siapa? Sama anak yang suka baca Quran. Terus doain ibu. Itu tuh. Ibu bilang betul. Berkali-kali ibu bilang. Ibu mah nggak butuh anak yang kaya. Tapi lupa doain ibu, lupa baca Quran, lupa sholat. Ibu mah butuhnya sama anak yang rajin baca Quran, rajin sholat, kemudian doain ibu. Gitu. Terus suatu saat papa dipanggil. "An, sini." Gitu. Panggil sama ibu. "Udah baca Quran kamu?" "Udah, Bu." "Bohong, bener nih." "Bener, udah." "Udah doain ibu belum?" Apa kata papa? Ya memang belum doain. Papa bilang, belum doain. Marah tuh ibu. Apa kata ibu? Ibu belum mati aja. Kamu udah lupa doain ibu, apalagi ibu udah mati ntar. Nggak kelihatan, nggak didoain gitu. Pemirsa ya, kekayaan kita nih orang tua ya nggak? Punya anak yang sholat, punya anak yang ngaji, kemudian doain.
Papa, aku bikinin sahur dulu ya. Nah, apalagi tuh bisa bikinin sahur. Tahu aja udah lapar nih kita. Tahu aja. Papa udah duluan. Iya. Nih, duluan pemirsa. Bangun sini, sini, sini. Sini duduk sini. Nah, udah nggak apa-apa, gantiin Kak Umi. Iya. Kita tanya Bang Kun aja kali ya, Nah, Pak. tanya Bang Kun. Kalau menurut kamu gimana, Kun, tentang Bang Kun, apa yang mau Avatar? dibuka dari Allah? Coba gitu aja dah. Ini kan Allah maha membuka nih, Kun. Apa sih yang Kun mau? Atau anak-anak sebaya Kun, apa nih yang mau dibukain sama Allah? Kun udah jerawatan. Anak papa udah jerawatan. Ada yang kangen berarti. Iya. Siapa kali ya? Ini pemirsa, anakku udah udah gede loh. Iya bener, udah jerawatan Bang Kun. Bang Kun kan Allah nih maha membuka kan. Iya kan, Al-Fatah ya, maha membuka apa aja. Nah sebagai anak muda kamu mau dibukain apa? Dompet. Kok dompet? Apa dibukain dompet? Dompet. Biar banyak duit. Ini mah anak muda lama masih pakai dompet. Oh sekarang udah digital, Tahu nih kamu. pakai gimana? dompet. Ribut. Ilmu Bang. Jadi anak muda tuh minta dibuka apa? Ilmu. Ilmu ya. Akses ilmu. Iya. Terima kasih. Wah, wangi banget nih. Makasih loh. Iya. Ya udah sekarang Kumi duduk di situ. Ini nggak apa-apa Kum. Kamu duduk situ Kum. Jadi pemirsa, pokoknya asosiasi Al-Fatah itu terserah pemirsa. Jadi Allah nih memang menyediakan namanya tuh generally gitu ya. Ya, Kum di situ. Seriusan sih tuh. Jadi secara generally ini kita nanti bisa berasosiasi apa gitu. Ya, misalkan ada orang tuh nggak bisa maafin kita gitu loh. Apalagi kalau dia makin dekat sama kita, misalkan ayah, ibu, mertua, istri, suami, kan kita pengen dong dimaafin kan. Nah kita kalau ngomong sama dia minta dibukain pintu hati, nggak kebuka-kebuka. Tapi kalau kita datang ke Allah nih, lalu kita baca tuh Asmaul Husna, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Buka hatinya, buka hati, buka hati. Bukan tidak mungkin tuh, dia sendiri yang nelpon. Assalamualaikum dek, gitu. Apa kabar? Ya Allah nih kakak, gitu. Iya. Ya Allah kakak udah nggak marah nih, udah nelpon. Oh udah nggak marah dong. Kapan lo main? Maafin kakak ya, kakak udah marah sama lo. Coba. Dia yang mantan minta maaf sama kita. Pemirsa tuh, pokoknya baca ya Fattah. Lalu kemudian apa yang mau dibuka sama pemirsa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah tahu nih mau buka pakai apa. Apa? Buka Ramadan pertama pakai energen. Iya. Kita minum dulu Bang. Abang sahur dulu Bang. Sahur dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Umi. Umi, sahur juga demi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Jangan lupa pemirsa ya, awali bulan puasa ini dengan minum energen untuk menambah energi saat berpuasa. Iya. Wah itu surat tiap hari saya baca pemirsa. Kenapa? Itu surat membuka kemenangan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, kelancaran. Dipersembahkan oleh Oke, di segmen terakhir ini pemirsa untuk hari pertama ini ya kita berdoa juga mudah-mudahan Allah bukain pintu kesehatan. Betul. Sebulan pada sehat betul gitu. Kemudian pintu rizki ya. Jangan sampai ada pemirsa yang mikir begini, kalau Ramadan tuh apa-apa jadi mahal, apa-apa jadi susah. Jangan ada kalimat begitu. Nanti membuat Ramadannya teman-teman jadi horor. Udah pokoknya mah Ramadan ini bulan asik. Bulan yang penuh ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kemudian pemirsa semua diampunin dosanya, dimaafin kesalahan dan keburukannya, dikabulin doa-doanya. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Ini bulan udah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dipersilakan masuk ke dalamnya dan siapa yang bergembira saja lantaran datang bulan suci Ramadan, udah bakal diampuni dan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren. Tapi tadi Pak ngebahas yang Papa sempat mention di segmen kedua. Kenapa Allah bisa ngebuka karena dia yang nutup? Yep. Apakah dia itu menutup yang dia kehendaki gitu? Apa memang kadang-kadang cuma ujian aja gitu? Ya kan ditutup barangkali juga masalah keamanan, masalah pantas dan tidak.
masalah menjadi hadiah atau bukan, masalah waktu, masalah yang lain-lain. Gitu. Jadi bukan karena ditutup karena pelit, gitu. Tapi kan Allah yang punya, gitu. Makanya kalau pemirsa juga punya tantangan, punya hambatan, punya rintangan, punya kemudian halangan, yang paling hebat kemudian menyingkirkan itu semua ya Allah sendiri. Karena Allah yang meletakkan itu semua. Tapi kalau misalkan kita kayak berdoa atau melakukan kebaikan, apakah Allah tetap bakal tutup atau enggak? Bisa. Kan suka-suka Allah juga. Suka-suka Allah. Bisa aja sebagai ujian ya. Nah, ada orang lagi enak, terus ditutup pintunya meledang gitu, tutup. Nah, apa nanti hikmahnya? Bisa nggak kita tetap terima kasih ketika ditutup? Susah sih. Masa sujudnya ketika dikasih doang? Ketika nggak dikasih, masa nggak sujud? Ada nggak orang yang bisa berterima kasih begini? Makasih ya Allah, luar biasa. Hari ini saya di PHK. Gitu. Bisa nggak begitu? Berat. Nah kalau bisa, nanti dibukanya lebih gede lagi. Jadi pada saat ditutup pun kita menerima gitu. Ya harusnya begitu. Harusnya kita berterima kasih kan sama Allah Subhanahu Wa Taala di posisi apapun, gembira, sedih, kita tetap dekat sama Allah. Asik gitu. Dan Papa paling suka surah Al-Fat. Ya. Ada dua nih surah Al-Fat pemirsa yang mesti didawamin. Inna fatahna laka fatham mubin. Wah itu surat tiap hari saya baca pemirsa. Kenapa? Itu surat membuka kemenangan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, kelancaran. Inna fatahna laka fatham mubin. Surah Al-Fat. Surah ke-48. Kemudian satu lagi yang idza jaa nasrullahi wal fath. Wah. Itu. Dulu kota Jakarta dibuka sama surat itu Jayakarta, Al-Fat. Wah. Keren itu. Dawamin pemirsa, surah Al-Fat sama surah An-Nasr itu. Insya Allah dah, pokoknya mah. Bener kayaknya kita puasa pertama ini. Oke, pemirsa Pak Kumi, Yep. Sekarang juga ada program baru nih di Apa Paus. tuh? Nah, program khusus aku sendiri. Ih, semangat kek. Biar pemirsa juga semangat. Namanya Wirdapedia. Ya udah kalau gitu aku kesana dulu ya, Iya, Pak ya. iya, oke. Yeay, jadi Wirda bakal ngerangkum nih apa aja yang sudah kita pelajari pada episode pertama kali ini. Pemirsa, tadi kan kita sudah membahas ya tentang Al-Fattah. Jadi kita bisa ngamalin itu sebagai wirid. Jadi kita baca nih tiap hari, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Apapun yang misalkan pemirsa lagi punya hajat, ya Allah bukakan rezeki saya. Ya Allah bukakan kesempatan saya buat dapat beasiswa misalnya, atau kesempatan saya buat bisa bekerja di salah satu perusahaan misalnya, atau apapun itu ya. Jadi sekarang pemirsa bisa ngamalin tuh wirid ya Fattah, which is yang maha membuka. Ya Allah buka, ya Allah tolong buka, ya Allah bukain, ya Allah luasin, ya Allah kasih jalan gitu. Ya pemirsa, jangan lupa diamalin sekarang juga. Setelah nonton Asmaul Husna ini, langsung aja tuh wirid habis sholat subuh dibaca ya. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat pemirsa semua yang ada di rumah bisa tercapai dan bisa terpenuhi kalau bisa di Ramadan kali ini juga atau setelah Ramadan. Pokoknya tahun ini juga bisa dapat semuanya. Jangan lupa pemirsa diamalin. Yeay, udah selesai. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ayo doa. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh keluarga besar pemirsa Metro TV dan segenap bangsa Indonesia, ya Allah, masyarakat Indonesia pada senang hatinya, pada gembira, pada sehat badannya, panjang-panjang umurnya, rizkinya, oh ya Allah, mudah-mudahan banyak betul, berlimpah sampai bisa bagi-bagiin kepada orang lain. Mudah-mudahan juga pada jauh dari bala, bencana, musibah, ya, keburukan, kejahatan, kejelekan, dosa dan maksiat, baik dari diri sendiri maupun dari seluruh makhluk yang lain dari makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya selamat, terlindungin, aman, dan wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan kali ini adalah bulan suci Ramadan terbaiknya kami semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Ya pemirsa, sampai ketemu lagi sama kita di episode Asmaul Husna yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah kalau orang ketetesan sifat Ar-Rahman, itu bayanya bisa nggak ketulungan.
Misal ada orang ditanya, Mas jam berapa? Gitu. Dia bukan jawab pakai angka. Dia buka tuh jam tangannya. Nih buat kamu biar nggak nanya-nanya jam lagi. Itu ketetesan rahmat. Metro TV. Dipersembahkan oleh